Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natalia Krisanti Kolo, NPM 12170051. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perdagangan internasional tentang pengaruh equilibrium kuota impor. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu kuota impor. Kuota impor merupakan suatu pembatasan terhadap jumlah impor yang diizinkan oleh suatu negara setiap tahunnya, dengan cara pemerintah mengeluarkan sejumlah lisensi impor yang terbatas serta melarang impor tanpa lisensi. Tujuan kuota impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor. Ada beberapa alasan lebih sering digunakan kuota daripada tarif untuk membatasi impor, yaitu yang pertama, untuk memastikan agar peningkatan pengeluaran impor yang lebih lanjut bisa dihentikan apabila persaingan di luar negeri semakin meningkat. Yang kedua, banyak negara yang berada pada posisi persaingan yang lemah dan melemahnya nilai tukar, dan pemerintah mencoba melaksanakan ketentuan-ketentuan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Ketentuan kuota akan membatasi jumlah yang diimpor. Yang berikut jenis-jenis kuota impor. Jenis-jenis kuota impor meliputi yang pertama, absolut atau unilateral kuota adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Yang kedua, negotiated atau bilateral kuota adalah kuota yang besar atau kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, tarif kuota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Yang keempat, maxing kuota adalah membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi bahan akhir. Pengaruh tarif terhadap harga berdampak pada naiknya harga barang yang dikenakan tarif, yaitu dari OPS menjadi OPD atau price effect. Yang B, pengaruh tarif terhadap redistribusi mengakibatkan bertambahnya ekstra pendapatan yang dibayar konsumen dalam negeri kepada produsen dalam negeri. Besarnya pengaruh ini ditujukan pada daerah yang diarsir A. Yang berikut kita dapat melihat kurva di atas. Pengaruh tarif terhadap produksi dalam negeri mengakibatkan bertambahnya produksi dalam negeri, yaitu dari titik 0 QS menjadi 0 QS atau daerah yang diarsir B pada gambar di atas. Yang berikut, pengaruh tarif terhadap konsumsi mengakibatkan berkurangnya konsumsi masyarakat yang ditujukan oleh daerah QD menjadi QD atau daerah yang diarsir J pada gambar di atas. Pengaruh tarif terhadap pendapatan negara mengakibatkan bertambahnya pendapatan negara yang ditujukan oleh kotak D atau daerah yang diarsir pada gambar di atas. Yang berikut, keuntungan kuota impor. Yang pertama, bisa lebih efektif dalam membatasi perdagangan daripada tarif. Yang berikut, tidak tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran.
kelemahannya, yang pertama, pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Kedua, konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, menguntungkan beberapa importir dan sebagian tidak. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.